Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Priani dari kelas 96. Kali ini saya akan membawakan dongeng Putri Tujuh. Dahulu kala, kota Dumai merupakan daerah yang dikuasai kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Cik Sima memiliki 7 putri yang sangat cantik dan anggun. Namun di antara ketujuh putrinya, putri bungsunya yaitu Putri Mayangsari menjadi putri yang paling cantik dibanding saudaranya yang lain. Bahkan dia banyak disorot oleh masyarakat. Suatu hari, ketujuh putrinya memutuskan untuk mandi di sungai bernama Lubuk Sarong Umai. Mereka sangat menikmati mandi di sungai sehingga tidak menyadari bahwa ada seorang pangeran yang sedang memperhatikan mereka mandi. Dia adalah Pangeran Empang Kuala dari kerajaan seberang. Pangeran itu tidak sengaja lewat dan melihat ketujuh putri itu sedang mandi. Pangeran Empang pun terkagum-kagum melihat ketujuh putri itu karena kecantikan yang mereka miliki. Namun, mata Pangeran Empang tertuju kepada Putri Mayangsari. Cantik sekali gadis itu. Gadis cantik di Lubuk Sarong Umai. Di Umai, begitu kata pangeran. Setelah melihat putri tersebut, Pangeran Empang kembali ke kerajaan dan memutuskan untuk mengirim utusannya ke kerajaan Cik Sima untuk meminang Putri Mayangsari. Pangeran pun mengantarkan tepak sebagai pinangan adat kebesaran raja. Namun, Cik Sima menolak pinangan Pangeran Empang. Hal ini dilakukan Cik Sima karena Cik Sima memegang teguh adat dari kerajaan bahwa yang seharusnya menerima pinangan adalah putri yang paling tua terlebih dahulu. Pangeran Empang tidak mau dan bersikeras untuk meminang Putri Mayangsari. Lagi dan lagi Cik Sima menolak pinangan Pangeran Empang. Karena pinangannya ditolak, Pangeran Empang marah dan murka kepada Cik Sima dan memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Akibat dari serangan Pangeran Empang, terjadilah peperangan antara kerajaan Cik Sima dan juga kerajaan Pangeran Empang. Akhirnya, Cik Sima mengungsikan ketujuh putrinya ke dalam hutan yang disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap yang terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Tidak lupa, Cik Sima membekali ketujuh putrinya makanan selama 3 bulan. Salah satu putrinya berkata, "Ibunda, janganlah engkau bersedih hati. Kami akan menjaga satu sama lain," ucap salah satu putri. Ratu Cik Sima pun berkata, "Ibunda percaya kepada kalian semua." Peperangan yang terjadi antara kerajaan Cik Sima dan juga kerajaan Pangeran Empang berlangsung cukup lama. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan dari Cik Sima sudah mulai terdesak. Banyak korban berjatuhan, situasi kerajaan yang porak-poranda, sehingga Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai Umai, dan jin tersebut menyetujuinya. Ketika Pangeran Empang dan pasukannya sedang beristirahat di malam hari dekat hilir sungai Umai, tiba-tiba ribuan buah bakau berjatuhan menimpa Pangeran Empang dan pasukannya. Dalam waktu hitungan detik saja, pasukan dari Pangeran Empang dapat dilumpuhkan dan Pangeran Empang pun terluka. Dalam kondisi pasukan Pangeran Empang yang lemah, datanglah utusan dari Cik Sima kepada Pangeran Empang yang memberikan amanat dari Cik Sima agar Pangeran Empang menghentikan peperangan ini. Sang pangeran pun berkata, "Apa maksud kedatanganmu, wahai orang Sri Bunga Tanjung?" Para utusan Ratu Cik Sima pun menjawab, "Hamba hanya datang untuk menyampaikan pesan dari Ratu Cik Sima, supaya pangeran menghentikan peperangan ini. Karena perbuatan ini telah merusak bumi sakti dan juga menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Namun jika datang dengan niat baik, kesejahteraanlah yang akan diterima," ujar sang utusan. Karena peperangan ini tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya setelah berpikir, Pangeran Empang tersadar bahwa peperangan yang sudah terjadi lebih dari 3 bulan tidak menghasilkan apa-apa yang pada akhirnya Pangeran Empang memutuskan untuk mengakhiri peperangan ini. Ketika peperangan sudah berakhir, Cik Sima kembali ke tempat persembunyian ketujuh putrinya. Betapa kagetnya Cik Sima melihat kondisi ketujuh putrinya yang sudah tidak bernyawa lagi akibat mati kelaparan. Dari situ, Cik Sima menyesali perbuatannya yang mengakibatkan Cik Sima hilang harapan hidup dan jatuh sakit yang pada akhirnya Cik Sima meninggal dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.